Halo filmmaker, hari ini Filmmaker Indonesia akan membahas apa saja sih yang dipelajari anak jurusan perfilman. Kalian mau masuk ke sekolah jurusan perfilman dan tertarik untuk pelajarinya kan? Tapi, kalian juga masih bingung apa saja yang akan dipelajari dan didapatkan ketika masuk ke jurusan tersebut? Jangan khawatir, karena di sini kita akan membahas apa saja sih yang dipelajari ketika masuk jurusan perfilman. Oke, sebelumnya subscribe channel Filmmaker Indonesia sekarang juga. Wajib, dan sangat wajib. Terima kasih. Yang pertama, keberadaan sekolah film. Tidak sedikit pembuat film berpengetahuan dan keterampilan tinggi tanpa masuk sekolah film. Kesempatan buat film tidak tergantung pada ijazah atau nilai yang mengukur pengetahuan dan keahlian industrinya, melainkan ada pada letak pemahamannya dan pengalaman mereka. Banyak yang mengatakan sekolah film membuang uang, padahal pada kenyataannya tidak, karena sekolah film memberikan ilmu yang lumayan banyak untuk filmmaker menerapkan pada pekerjaannya. Kunci belajar bidang apapun adalah disiplin, termasuk pada film. Fakta bahwa tidak semua mahasiswa film bisa bertahan dengan disiplin ini menegaskan beberapa filmmaker bagus tanpa ijazah dan pengalaman sekolah film adalah orang yang sungguh berdisiplin dalam hidupnya. Jika orang itu sudah memiliki keteguhan hati seperti itu ditambah akses pelajaran, maka tidak ada keraguan lagi bagi dirinya. Identitas program studi film. Ada yang ingin menjadi sutradara, sinematografer, penulis naskah, atau lainnya. Ada juga yang bercita-cita membuat film laga, dokumenter, fiksi ilmiah, dan lainnya. Ada juga yang terinspirasi dari Laskar Pelangi, drama Korea, dan ingin membuat film iklan seperti lainnya. Semua keinginan akan berkembang dan sekolah film yang tepat mampu melayani semua minat yang Anda butuhkan. Banyak sekolah film di dunia, kita bisa mengkategorikannya dari dua ekstrim dan negosiasi. Ekstrim pertama menekankan hanya keterampilan buat film dengan sedikit kelas yang mengajarkan pengkajian dan usaha pemahamannya. Ekstrim kedua hanya memberikan pemahaman mengenai keputusan estetika dan pernyataan yang ingin disampaikan oleh pembuat film, namun tidak menyediakan kelas yang melatih keterampilan film itu. Sekarang, kita akan bahas hal-hal apa saja yang sering dipelajari oleh anak jurusan perfilman. Simak baik-baik ya. Yang pertama, producing atau produksi. Kalian akan diperkenalkan mengenai dasar-dasar dari sebuah produksi audiovisual atau produksi film. Kalian juga akan mempelajari workflow dari praproduksi, produksi, pasca produksi, hingga distribusi. Selain itu, kalian akan belajar dasar dari manajemen produksi, sistem dari peran seorang asisten sutradara hingga produser pelaksana yang berhubungan dengan mengatur call sheets, breakdown script, jadwal produksi, hingga memfinalisasi buku administrasi produksi. Berikutnya, screenwriting atau penulisan. Kalau yang satu ini memang wajib banget buat kalian belajar di sekolah film. Di sini, kalian akan diajarkan penulisan skenario, memperkenalkan dan membedah teori dasar, hero's journey, mendevelop ide dasar, karakterisasi, dasar muatan cerita, logline, premis, tema, struktur 3 babak, treatment, hingga nantinya akan punya dasar yang cukup untuk menulis skenario film diproduksi. Berikutnya, film history atau sejarah film. Kalian anak film tetapi tidak tahu sejarah film. Nah, di sekolah perfilman tentu saja akan dikenalkan dengan sejarah film nasional dan dunia. Kalian akan melihat era-era yang bentuk film dan industrinya, mulai dari inovasi teknologi, French New Wave, Hollywood System, Korean Wave, dan lainnya. Berikutnya, the tools of director atau peranan sutradara. Kalian akan diperkenalkan peranan sutradara film dan juga metode apa saja yang harus dipersiapkan oleh sutradara. Mencakup pengembangan sebuah ide, hingga pembuatan script breakdown, storyboard, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang sutradara ketika pertama kali memegang skrip dan juga mempersiapkan lainnya. Berikutnya, sinematografi. Belajar sinematografi mencakup sejarah dari kamera, film hingga digital, serta peran dari seorang sinematografer. Di jurusan ini, kalian akan mendapatkan teori konsep visual yang harus kalian ketahui di sekolah film, termasuk membaca storyboard, membuat mood, hingga konsep visualnya, dan dasar pemakaian kamera, hingga membuat konsep bagaimana melakukan eksekusi pada saat produksi berlangsung. Berikutnya, post production. Kalau di sini, kalian akan bertemu dengan sejarah dari film editing, mempelajari dasar-dasar dari software editing, non-linear, teori editing, dan ini yang paling penting. Lalu eksekusi dari dimensi editing, editing continuity, metode montage, dan lainnya. Bagaimana? Kalian pasti sudah tidak bingung kan? Jika kalian ingin masuk ke sekolah jurusan perfilman.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat untuk tetap teguh pada keinginan kalian jika kalian ingin masuki sekolah film, karena film membutuhkan teori yang harus kalian dapatkan pada kampus atau sekolah yang kalian inginkan. Ingat untuk selalu subscribe channel ini dan bagikan teman-teman kalian ya. Like, komen, dan subscribe channel ini sekarang juga. Ingat untuk selalu share ke teman-teman kalian lainnya.